You can run! You can't save them all. Akhirnya setelah penantian yang cukup lama, serial Prom Season 3 akan tayang pada bulan ini, yaitu di tanggal 22 September. Namun karena adanya perbedaan waktu, biasanya di Indonesia akan tayang pada tanggal 23 atau 24 September. Sementara itu cuplikannya telah diluncurkan, yang jujur saja sangat mengedankan sekali. Dan pastinya membuat kita semakin pusing, karena semakin banyaknya teka-teki yang ada. Dan kita tahu bahwa Tabitha telah keluar dari kota terkutuk itu setelah didorong oleh anak berbaju putih yang masih menjadi misteri. Namun mereka masih bertahan dan berjuang untuk keluar dari kota itu. Bahkan masalah yang mereka hadapi semakin banyak karena musim salju mulai datang. Hal itu membuat bahan makanan semakin amat sulit untuk didapat. Ditambah lagi, para makhluk itu semakin amat brutal. Donna merasa putus asa dan mengatakan kalau pengamat yang menempatkan mereka di sini semakin curang. Dan di sini terlihat kalau Boy bersama dengan Chad sedang mendorong mayat menggunakan sebuah gerobak. Lalu mayat siapakah yang mereka bawa? Apakah itu Julie atau Ibu Kenny yang diserang oleh makhluk itu? Donna pun sempat mengatakan pada Boy, berapa banyak lagi yang dapat kamu selamatkan dari serangan makhluk itu? Hanya ini yang dapat kamu lakukan dan kamu sudah kalah. Tabitha menyadari bahwa dirinya telah keluar dari kota itu. Akan tetapi di sini Tabitha terlihat sedih, dikarenakan suami dan juga kedua anaknya masih ada di sana. Namun sekarang Tabitha tahu untuk keluar dari kota itu mereka harus melewati sebuah menara atau mercusuar. Tapi andaikan saja itu benar, bagaimana caranya? Tabitha mengatakannya pada mereka. Bahkan Boy juga sempat merasa putus asa karena semua petunjuk dan juga teka-teki telah mereka lewati. Namun sialnya mereka pun masih terjebak di sana. Dan mungkin saja Victor adalah kunci bagi mereka untuk keluar dari kota ini. Karena kita tahu kalau Victor sudah lama ada di sini semenjak dia masih kecil. Bahkan bisa dikatakan sebelum makhluk itu ada, Victor sudah ada di sini. Dan Victor juga yang mengantarkan Tabitha untuk pergi melewati menara itu. Mungkin saja Victor sudah lama tahu jalan keluar dari kota ini. Namun ada sesuatu yang membuatnya tetap bertahan di sini. Sedangkan Kenny mendengar radionya menyala. Dan tentu hal itu pertanda akan ada yang datang lagi ke kota ini. Namun Kenny malah menghancurkan radionya. Dan mungkin saja Jed akan menjadi orang yang sangat penting. Dikarenakan seringkali mendapatkan penglihatan yang sangat menyeramkan. Dan kali ini Jed melihat seorang pria memakai baju dari abad ke-19, di mana orang itu sedang minum menggunakan tengkorak manusia. Mungkin saja semua penglihatan itu merupakan sebuah petunjuk bagi Jed untuk mengeluarkan semua orang dari kota ini. Sedangkan Fatima melihat bahan makanan yang mereka tanam sudah membusuk. Dan tentu hal itu membuat mereka kesulitan untuk mencari makanan. Sementara Victor membawa buku petunjuk dan mengatakan banyak hal yang telah berubah di sini. Kemudian Victor menggali tanah untuk mencari sesuatu. Dan Victor mengatakan pada Sarah, kalau Sarah harus mengingat sesuatu yang mungkin saja telah Sarah lupakan. Karena mungkin saja hal itu akan berguna bagi kita semua. Tabitha mengatakan pada seorang pastor, ada sesuatu yang telah terjadi padanya yang tidak masuk akal. Namun pastor itu merasa bingung. Mungkin saja Tabitha mencoba untuk mengatakan semuanya pada pastor tentang kota itu dan meminta bantuan untuk menolong mereka yang masih terjebak di sana. Kemudian Tabitha bertemu dengan seorang pria yang mungkin saja ayah dari Victor, karena dia juga punya lukisan aneh di rumahnya. Dan kita tahu kalau Victor sering membuat gambar aneh, di mana gambar itu anak kecil yang sering Tabitha lihat. Atau mungkin saja gambar itu dibuat oleh adik dari Victor bernama Eloise. Dikarenakan di rumah itu terdapat foto dari Eloise. Bahkan pria ini juga punya pohon botol yang ada di kota itu. Mungkin saja pohon ini semacam alat komunikasi untuk terhubung dengan kota itu. Dimana jika kita menulis surat dan dimasukkan ke dalam botol itu, maka surat yang kita tulis akan terhubung dengan pohon yang ada di kota itu. Sedangkan di sini Jim bersama dengan Kenny mencoba untuk mencari Tabitha. Namun mereka malah menemukan sebuah boneka aneh. Mungkin saja boneka itu batas aman dari kota ini. Atau mungkin juga jika mereka melewati boneka itu, maka mereka bisa keluar dari kota ini. Sementara Boy kembali bersemangat dan sangat yakin kalau kita dapat mengalahkan makhluk itu. Namun ada satu hal yang membuat Boy merasa aneh, di mana setiap kali Boy melangkah maju untuk mencari jalan keluar, maka semakin banyak pula masalah yang datang.
Mungkin saja sang pengamat takut kalau Boy akan mengupas tuntas semuanya tentang kota ini. Namun ada satu hal yang membuat janggal, di mana saat makhluk itu mulai datang, banyak sekali para warga yang masih ada di luar rumah. Padahal seharusnya mereka pun sudah tahu bahwa setiap malam makhluk itu akan datang. Bahkan anehnya makhluk itu juga mulai menyerang hewan ternak. Dan hal itu belum pernah terjadi, karena makhluk itu hanya mengincar manusia. Itu artinya sang pengamat menyuruh pada makhluk itu untuk menyerang hewan juga, supaya para warga semakin menderita karena kelaparan. Ethan malah membuka pintu rumahnya, yang membuat makhluk itu dapat masuk ke dalam rumah. Mungkin saja Ethan beranggapan kalau itu adalah ibunya yang belum juga pulang. Karena kita tahu makhluk itu sangat pandai dalam menyamar, dan juga dapat mempengaruhi pikiran mereka. Dan akibat serangan makhluk itu, Julie pun mengalami luka yang cukup serius. Apakah Julie akan mati? Saya berharap tidak cuy. Karena Julie orang yang sangat amat penting dan juga montok aduhai sekali. Sedangkan ada sebuah teori yang mengatakan kalau Elgin anak dari Fatima dan juga Alice. Karena kita tahu kalau Fatima sedang hamil. Dan Elgin sangat mirip dengan Fatima dan juga Alice. Dimana mungkin saja mereka mengalami pengulangan waktu atau perjalanan waktu. Hal itu diperkuat dengan Elgin yang pernah mengatakan bahwa Elgin merasa pernah ada di sini. Donna sempat mengatakan semakin kita berusaha mencari jalan keluar, maka masalah pun akan terus berdatangan. Bahkan semakin banyak korban yang meninggal. Seperti musim semi yang tiba-tiba saja berganti ke musim salju. Dan juga makanan yang susah didapat. Bahkan sekarang makhluk itu mulai menyerang hewan ternak. Dan hal itu membuat mereka semakin amat menderita. Mungkin lebih baik kita diam saja dan menerima nasib kita untuk bertahan di sini, ujar Donna. Sementara Jin membuat simbol yang sering dilihatnya menggunakan tali. Mungkin saja sebenarnya simbol itu sebuah peta yang menunjukkan ke arah mana mereka harus pergi dari kota ini. Sedangkan hilangnya Tabitha membuat Jim merasa sangat sedih. Hingga tak lama Jim mendengar telepon berdering. Dan hal itu merupakan pertanda buruk bagi mereka. Randall mengatakan hal yang paling menakutkan di kota ini bukanlah kematian, tapi ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada kematian. Kematian adalah awal dari sesuatu yang sangat mengerikan bagi kita semua. Sedangkan Fatima merasakan ada yang aneh pada dirinya, di mana giginya mulai rontok. Apakah benar nantinya setelah Fatima melahirkan, maka Fatima pun akan mati dan menjadi bagian dari makhluk itu. Dan season yang ketiga ada karakter baru cuy, yaitu seorang polisi wanita. Namun sang polisi telah dikepung oleh makhluk itu. Bahkan Randall juga ada di sana. Dan di sini Boy berniat akan pergi menggunakan mobil. Dan makhluk itu pun memberikan kunci mobilnya, sambil mengatakan kalau kamu tidak akan bisa menyelamatkan mereka semua. Apakah mungkin saja mobil ambulan itu dapat mengeluarkan mereka semua dari sini? Karena pada season kedua saat Tabitha masuk ke dalam menara, ada sebuah mainan mobil ambulan. Atau mungkin saja mereka semua akan mati kecuali Boy. Ya udahlah, daripada parasmanan dan banyak teori ini itu, mending kita tunggu aja nantilah cuy. You can't save them all. But things are